Baik, selamat sore para siswa sekalian. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, Pak John mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Meski dalam situasi pandemi, Pak John berharap bahwa para siswa sekalian bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pertama hari ini di semester yang kedua, semester genap, Pak John perlu mengingatkan lagi bahwa kemarin sempat ke wali kelas masing-masing untuk beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau ada tunggakan tugas, sehingga terjadi kekosongan dalam penilaian. Dan ini sangat berbahaya untuk semester yang kedua ini, karena semester yang kedua ini adalah semester kenaikan kelas. Jadi Pak John berharap dan mohon para siswa yang namanya sudah dicatat itu, ada beberapa, baik di kelas 10 MM1 maupun 10 MM2, itu untuk wajib dan harus mengumpulkan tugas. Bukan cuma pelajaran Pak John, tapi juga pelajaran yang lain. Wajib mengerjakan tugas. Karena apa? Karena meskipun nilai ulangan kalian jatuh ataupun jelek, begitupun dengan nilai ujian kalian jelek, tetapi jika kalian tetap konsisten dan terus mengerjakan tugas pada setiap kali pertemuan, maka nilai kalian akan terbantu pada nilai akhir. Oke? Jadi Pak John harap ini peringatan ya, lampu merah, karena ini adalah semester kenaikan kelas. Jadi jika ada yang masih tidak disiplin dan main-main, itu risiko tanggung sendiri tidak naik kelas. Oke? Jelas ya? Baik, kita mengawali pelajaran kita hari ini, semester yang kedua. Dan kita melanjutkan tentang kitab suci perjanjian baru. Ini Pak John anggap sangat penting tema ini, perjanjian baru, biar para siswa bisa melihat bagaimana proses penyusunan awal kitab suci perjanjian baru. Semester yang pertama kemarin kita telah melihat tentang perjanjian lama, bagaimana awal mulanya perjanjian lama itu, bagaimana melewati proses sejarah, periode waktu yang begitu lama sehingga terbentuklah sebuah buku iman bagi kita semua hingga saat ini. Itu perjanjian lama. Tetapi sekarang hari ini kita lihat tentang perjanjian baru. Prosesnya sama. Melewati proses yang panjang pada mulanya demikian, melewati kurun waktu dalam sejarah yang begitu lama. Kita lihat yang pertama dari penyusunan perjanjian lama ini, bahwa ke-27 kitab dalam perjanjian baru itu melalui proses penyusunan selama kurang lebih 100 tahun. Bagaimana awal mula penyusunan? Kita lihat dulu yang paling pertama bahwa perjanjian baru itu fokus kepada tokoh yang paling penting adalah Yesus sendiri. Ya, berbicara tentang perjanjian baru, itu kita berbicara tentang figur Yesus. Dia menjadi pionir, tokoh utama dalam perjanjian baru. Baik, di sini kita lihat bahwa bagaimana awal mula tersusunnya perjanjian baru, bahwa kita harus tahu bahwa ketika Yesus hidup, Yesus tidak menulis tentang dirinya. Dan dia juga tidak meminta para muridnya untuk menulis. Atau Yesus tidak mendikte para muridnya untuk menulis tentang dirinya. Jadi dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa tak seorang pun murid Yesus mencatat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dia buat, ataupun khotbah, ataupun karya mujizat nyata yang dia buat. Tetapi sesudah kebangkitan, ya, paling penting di sini peristiwa kebangkitan dan perjumpaan dengan para murid, maka para murid atau pengikut Yesus memiliki keyakinan baru. Dengan keyakinan baru bahwa Yesus yang mereka imani bukanlah Yesus yang mati di dalam kubur, tetapi Yesus yang wafat kemudian bangkit dari kematian. Sehingga itulah yang memberi mereka keyakinan baru, bahwa Yesus yang mereka imani adalah sungguh-sungguh Mesias dan Juru Selamat. Oke? Jadi peristiwa kebangkitan sangat penting dan perjumpaan setelah kebangkitan, karena ini menjadi motivasi mereka untuk mulai bercerita dan mewartakan Yesus sebagai kegenapan janji Allah. Dan pada mulanya, bentuk pewartaan itu masih secara lisan, ya, belum secara tertulis. Masih dari mulut ke mulut, ya, verbal. Belum dalam bentuk buku. Oke, baik. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa itu mereka mewartakan wafat dan kebangkitan Kristus, ya. Jadi pada mulanya itu inti atau isi pewartaan mereka itu setelah kebangkitan itu adalah tentang peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Kami berjumpa dengan Kristus, kami berjumpa dengan Yesus yang kami ikuti sebelumnya, dia wafat dan dia bangkit dan kebangkitan itu nyata. Itu adalah kesaksian iman mereka, ya. Kemudian dalam perjalanan waktu, selain pewartaan tentang wafat dan kebangkitan Kristus, para pengikut juga mulai mewartakan ajarannya, karyanya, yakni mujizat yang dibuatnya, dan hidupnya. Oke? Jadi yang paling pertama diwartakan oleh para pengikutnya itu adalah seputar wafat dan kebangkitan. Kemudian ketika para pengikut Yesus mulai banyak, terbentuk komunitas di sini dan di sana, kemudian pewartaan mulai
melebar, ya, itu tentang ajarannya, apa yang diajarkan Yesus ketika dia masih hidup, karya-karyanya, bahwa dia ini adalah orang yang pernah berbuat mujizat, pernah menyembuhkan orang sakit, yang buta, oke, yang kusta, kemudian singkatnya hidupnya. Tetapi di sini, sekali lagi, ini masih secara lisan. Kemudian dalam perjalanan waktu, ketika para saksi mata mulai meninggal, yakni para pengikut Yesus sendiri, ya, karena mereka ini adalah saksi empat mata, ya, yang melihat apa yang Yesus buat, ya, apa yang dia lakukan, pewartaannya. Ketika mereka mulai meninggal dan umat yang percaya akan Yesus semakin banyak karena pewartaan dari para saksi mata tadi, maka muncullah kebutuhan akan tulisan, ya. Jadi kalau sebelumnya masih dalam bentuk lisan, tetapi karena para pengikut semakin banyak, jadi tidak mungkin kita mewartakan secara lisan. Jadi kebutuhan untuk memulai menulis tentang Yesus itu sangat urgen atau mendesak, ya. Maka dibuatlah tulisan mengenai hidup Yesus, karya, sabda, dan akhir hidupnya. Oke, ini kurang lebih proses awal tentang terjadinya perjanjian baru yang berfokus kepada Yesus. Kemudian, pada masa itu, perlahan-lahan pengikut Kristus semakin banyak dan terciptalah komunitas-komunitas. Di zaman sekarang kita bisa mengatakan bahwa gereja-gereja, ya, ada gereja di sini, ada gereja di sana, proki di sana, proki di sini. Tetapi pada masa itu lebih disebut dengan komunitas-komunitas Kristiani atau para pengikut Kristiani. Misalnya ada yang ada di kampung itu, ada di kota itu, dan sebagainya. Karena muncul jemaat yang semakin banyak para pengikut Kristus, dan karena faktor jarak dan distance, maka diperlukanlah alat komunikasi untuk membangun komunikasi tentang Yesus itu lewat surat. Ya, di mana surat tersebut berisi wejangan. Ingat, Rasul Paulus menulis sekali banyak surat pada jemaat di Antioquia, Tesalonika, dan sebagainya. Dan alat itu adalah alat surat. Karena memang itu adalah sarana komunikasi waktu itu yang sangat populer waktu itu, ya, surat. Dan umumnya surat itu berisi wejangan, nasihat, karena kalian tahu bahwa pada masa itu juga, di setiap komunitas Kristen atau pengikut Kristus yang ada di tempat ini dan tempat itu, juga terjadi perselisihan, terjadi percekcokan di antara mereka. Sehingga para pengikut Kristus atau para murid itu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam komunitas-komunitas Kristiani, ya. Karena faktor jarak, para rasul tidak mungkin datang, maka dibuat atau ditulislah surat. Kemudian dalam perjalanan waktu dengan bimbingan Roh Kudus, kadang kalian ingat bahwa pengutusan setelah kebangkitan itu, bahwa Yesus mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman, dan diutuslah ini Roh Kudus yang berasal dari Kristus dan Bapa yang adalah satu. Oke? Dengan bimbingan Roh Kudus, kisah Yesus dituliskan berdasarkan cerita para saksi mata, para pengikut yang sudah mulai berkembang. Dan di sini, ketika menulis tentang Yesus, tentang wafat dan kebangkitan, tentang karya, hidup, dan segala mujizatnya itu juga sudah diwarnai dengan rasa kagum, rasa cinta, dan iman akan Yesus, ya. Jadi ketika para penulis itu menulis tentang Yesus, itu juga ada karena ini, rasa kagum. Selain keyakinan baru tadi, juga karena kekaguman akan figur Yesus. Dia bukan cuma tokoh iman, tapi juga tokoh kemanusiaan. Cinta, oke, dan iman akan Yesus. Kemudian, dalam penulisan itu, mereka juga memperhatikan kebutuhan jemaat, oke. Para penulis juga mempelajari situasi jemaat, sehingga pesan yang ditulis itu bisa tersampaikan kepada penerima pesan. Jelas, ya? Kemudian yang keenam, kita lihat bahwa kita harus ingat bahwa Kitab Suci Perjanjian Baru yang kita yakini sebagai buku iman, itu bukanlah sebuah buku sejarah yang mesti ada data-data atau fakta-fakta historis yang bisa dibuktikan, ya. Tetapi itu hanyalah sebuah buku iman dan cinta umat perdana atau umat pertama tentang Yesus. Dan para penulis yang menulis tersebut itu karena dipengaruhi oleh kemampuan iman dan maksud serta tujuan mereka, dan sesuai dengan kondisi dan situasi jemaat yang menjadi tujuan kepenulisan dan pewartaan tentang Yesus. Oke, itu tadi bagaimana kita memahami awal mula munculnya perjanjian baru. Sekarang kita lebih masuk kepada aspek sejarah, aspek historis. Bagaimanapun, Yesus itu adalah tokoh historis. Dia juga lahir dalam sebuah kurun waktu tertentu. Dia mewartakan kabar gembira dalam sebuah periode